6 toko di Pasar Impres Pendopo, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan ludes dilalap api. Banyaknya barang yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan menyebar. Warga Kelurahan Pasar Bayangkara, Kabupaten Pali dikejutkan dengan kebakaran yang melanda sejumlah kios di Pasar Impres Pendopo. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti alat elektronik dan furniture membuat api dengan cepat menyebar. Akibatnya 6 toko ludes terbakar. Belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Setelah 2 jam, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Maraknya kasus pembegalan terhadap pesepeda membuat salah satu komunitas menciptakan ide dengan tulisan kreatif anti begal di punggung. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban begal saat bersepeda. Gemar bersepeda, berbagai cara dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban begal. Salah satu komunitas sepeda berinisiatif menulis kata-kata unik di punggung mereka. Seperti, saya cucu Suzana berani begal. Sepeda masih nyicil, jangan dibegal please. Saya trauma di jambret, masa tega sih ngebegal? Ide ini datang dari salah satu anggota komunitas yang pernah menjadi korban begal. Meski trauma dibegal, namun tetap bisa bersepeda. Oh, kalau yang tulisan itu sebenarnya saya iseng aja sih tadinya. Cuma karena saya post di grup komunitas, terus habis itu di-upload sama mereka, terus ya tiba-tiba jadi viral aja. Karena emang sebenarnya curhat saya sendiri juga sih. Kayak ya kan siapa juga nggak mau kan aktivitasnya tuh keganggu karena ada hal-hal yang kayak begini. Jadi was-was aja kitanya. Biar lebih nyaman aja sih. Beragam tulisan ini tak serta-merta menghentikan aksi kejahatan begal. Kewaspadaan diri para pesepeda tetap diperlukan. Bareng-bareng, terus jangan terlalu malam dan jangan terlalu pagi aja. Banyak riset dan banyak ini sih harus tahu medan. Maksudnya kayak kita tahu kalau misalkan ada emergensi di mana kita minta tolong dan ada orang yang tahu lah kalau kita keluar. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu terjadi di jalan langsung bisa cepat untuk evakuasi. Selain itu, hindari membawa barang-barang berharga berlebihan saat Anda sedang berolahraga sepeda. Dan pastikan barang yang dibawa berada di posisi aman dari jangkauan tangan jambret. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Pandu Priyo, Iriansyah, iNews melaporkan. Terkait maraknya aksi kriminalitas terhadap pesepeda, Gubernur DKI Jakarta apresiasi langkah polisi dalam meningkatkan jaminan keamanan bagi pengguna sepeda di ibu kota. Dan berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dari pihak kepolisian, alhamdulillah kita bersyukur bahwa patroli-patroli ditingkatkan. Dan mudah-mudahan bisa lebih mencegah terjadinya tindak kejahatan di jalanan. Pemirsa, Anda penggemar bersepeda di atas aspal atau biasa disebut dengan road bike. Sudah waktunya Anda rasakan sensasi rute yang berkelok dengan tanjakan yang tajam. Jarak 10 km mulai Taman Budaya Sentul hingga titik 0 km Bojongkoneng Bogor. Berikut liputannya. Anda pencinta road bike dan menyukai sensasi jalan tanjakan? Sudah saatnya Anda mencoba trek titik kilometer 0 Sentul, Jawa Barat. Trek dengan tanjakan tajam dan terjal menjadi tantangan tersendiri bagi para pesepeda. Untuk mencapai puncak, pesepeda akan menempuh jarak 10 km dari Sentul City. Tapi jangan khawatir, rasa lelah terbayarkan usai Anda tiba di tujuan akhir kilometer 0. Pemandangan indah, perbukitan dan udara yang sejuk menjadi obat rasa lelah. Yang bikin seru tanjakannya sama turunannya sih, aku paling takut sama turunannya. Kenapa paling takut sama turunannya?
lebih bahaya ya. Kalau tanjakan kan kalau kita nggak kuat berhenti aja gitu. Kalau turunan agak susah karena aku pernah jatuh juga di sini. Nggak apa-apa untuk melatih. Nanti 1 kali mungkin belum kuat, 2 kali mungkin sudah lebih siap lagi gitu. Harus sabar. Menghadapi tanjakan jangan ngotot. Ikuti aja, roda berputar. Lama-lama naik juga gitu. Daripada kita dorong, lebih baik kita kayuh pelan-pelan. Stamina yang kuat, kesabaran juga menjadi kunci untuk menaklukkan tanjakan terjal di kilometer 0 Sentul, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Chandra Purnama, Jemi Yasin, Ade Suryananda, iNews melaporkan. Peringati ulang tahun ke-31 MNC Group menggelar IFEST 2020. Acara dibuka oleh Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo di Komplek MNC Center, Jakarta. Pandemi COVID-19. Saya melihat gelaran MNC IFEST 2020 dibuka oleh Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo. Acara diawali dengan pelepasan 31 burung merpati yang melambangkan usia MNC Group yang menginjak 31 tahun. MNC IFEST 2020 mengusung tema MNC Beyond Imagination yang menggambarkan MNC Group yang terus berinovasi untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat Indonesia yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman. usia 31 tahun itu cukup lama. Ya. Untuk manusia saja juga sudah sangat dewasa. Biasanya karirnya mulai menanjak di usia-usia seperti itu. Jadi perlu kita syukuri. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan supaya cepat bahwa kita ini menghadapi satu dinamika perubahan yang begitu cepat. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita introspeksi dan saya senang sekali selama 6-7 bulan ini kita mampu juga paling tidak bisa saya rasakan melakukan migrasi ke arah digitalisasi yang dibutuhkan sekaligus juga bagaimana bisa beradaptasi dengan COVID-19. Salah satu acara dalam rangkaian MNC IFEST 2020 adalah Virtual Ride. Acara kekinian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Fun Ride dan Vision Ride, yang terbuka untuk masyarakat umum dan karyawan MNC Group. Peringati HUT ke-31 tahun MNC Group, gelaran MNC Virtual Ride diluncurkan. Sebagai pembuka, Eksekutif Chairman MNC Group dan jajaran menjajal rute sepeda di Kompleks MNC Center, Jakarta. Ajang MNC Virtual Ride terbuka bagi masyarakat umum dan karyawan MNC Group. Ada 2 kategori yang tersedia, yakni Fun Ride dan Vision Ride. Masing-masing kategori memiliki jarak tempuh 31 km dan 100 km. Cara mengikuti event ini pun mudah. Setiap peserta cukup mengunduh aplikasi 99 Virtual Race dan kemudian mendaftar di sini. Peserta kemudian bisa bersepeda dengan rute pilihan ataupun menggunakan sepeda statis di rumah. Yang penting mencatatkan jarak dan durasi di aplikasi. Pendaftaran MNC Virtual Ride ini dibuka sejak 19 Oktober hingga 7 November mendatang. Sementara periode goes akan dilaksanakan mulai hari ini, 1 November hingga 7 November 2020. Olahraga tak sekedar menjaga kesehatan, tapi juga bisa menurunkan berat badan. Tapi tak sedikit mereka yang rutin berolahraga, tapi berat badannya justru semakin bertambah. Lalu apa penyebab berat badan naik meski rajin berolahraga? Selengkapnya klik www.sindonews.com. Pemirsa, aktor senior Hollywood, pemeran James Bond Sean Connery meninggal dunia di usia 90 tahun. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Siang.